Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita lambungkan pujian kepada Tuhan yang telah memelihara kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 5 bait pertama dan ketiga, Tuhan Allah Namamu. Saudaraku yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, dan perjamuan yang sempurna di surga, serta pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Dia datang. Mari sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi memuji diri kita, dan mari kita awali dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku atau lagu Tetap Setia. Tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. 57 bait pertama dan keempat perjamuan yang kudus. Saudara, telah tersedia di depan kita, di tengah kita, roti dan juga anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita berkumpul tidak hanya sekedar untuk makan dan minum, tetapi dengannya kita mengenang karya keselamatan Allah, dan marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga. Dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga senantiasa menjalankan pengajaran Tuhan Yesus melalui pengajaran doa Bapa kami. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan dari Tuhan. Kiranya damai Tuhan beserta saudara. Amin. Saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari, terimalah. Persekutuan kita dengan
darah Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah. Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahan. Jangan
tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7 telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitakannya dalam nas tentang semak berduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya. Tidak ada persoalan-persoalan yang membuat kita ini gaduh. Karena yang menjaga ini Tuhan, dan Allah kita ini bukan menjaga kubur, tapi Allah yang menyalakan kehidupan baru dalam diri kita setiap hari. Dan Yesus mengajak kita keluar dari mode orang-orang Saduki ke dalam hidup baru secara total. Hidup yang tidak dikendalikan oleh rasa takut, rasa khawatir, tetapi digerakkan oleh kasih dan harapan kebangkitan. Tidak seperti orang Saduki, bertanya, pura-pura tahu, ingin menjebak, kalau perlu nanti Yesus bisa dipersoalkan. Tapi mari hiduplah oleh karena iman kita, dan biarlah dunia tahu, gak apa-apa ya, bahwa Allah kita ini adalah Allah orang hidup. Kalau orang Jawa mengatakan tidak cuma tidak hidup, Tuhan kita pun juga Allah yang boten sare. Kalau Tuhan Yesus itu di perahu itu mungkin pura-pura sare ya, jadi ya, sebagai manusia ya. Jadi kalau Allah adalah Allah orang hidup, artinya Dia mengajak kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi hidup sepenuhnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Hanya
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Di saat jalanku tertutup, kau ada di sana.
beri jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan